Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur pada Tuhan ya atas kebaikannya. Semuanya kita boleh hadir bersama-sama pada pagi hari ini menikmati kehadiratnya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama untuk bangkit. Kita mau menerima segala berkat-berkatnya dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi di dalam kasih setianya, tidak pernah meninggalkan buah ciptaannya. Turunlah kiranya akan kami sekalian anugerah kasih dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming. Saya percaya kita semua boleh sama-sama menyatukan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita mau terus menyembah Dia, kita mau nikmati Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya Tuhan. Sungguh hati kami rindu Tuhan, pagi hari ini kembali kami boleh datang ke tempat ini dengan satu kerinduan untuk kami boleh menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia. Sangat
yang baru. Dalam hadirat-Mu kami boleh dapat damai sejahtera Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau terus memuji nama Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sangat baik, Kau yang memberi kekuatan dan Kau Allah yang dekat dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur. Kami mau terus memuji-muji nama Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang paling baik. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, coba tengok kanan kirinya, kasih senyuman. Shalom juga yang di depan saya. Ya shalom yang di rumah dimanapun berada, saya percaya Tuhan boleh hadir. Mari semua kita boleh memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya Allah yang layak terima hormat dan sembah pujian kita. Amin. Tuhan, sama-sama katakan mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, Nebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, Nebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, Nebus pembebas. Sebab dari utara sampai ke selatan, dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya. Haleluya, kami memuji-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Sekali lagi haleluya Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Sungguh Engkau Allah yang baik Mari kita semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, Nebus pembebas, Nebus pembebas, Nebus pembebas kita. Nebus pembebas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh Engkau tebus, dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi jawaban buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi
memandang jiwa yang dalamnya. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah lagu ini boleh menjadi lagu kita sama Tuhan. Jadikan Tuhanku hati seperti hatimu. Kami boleh mengasihi orang-orang yang terhilang, Tuhan. Hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan pilih kita bersama. Jadikan hatiku seperti sekali lagi, memulihkan hati yang terluka, jadikan kami rumah bagi yang lelah, Tuhan. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Tuhan. Ini doa kami Tuhan, bahwa kami boleh menjadi rumah
buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Beri kami hati yang lapang untuk kami bisa dan mau menerima siapapun yang masuk dalam hidup kami. Tanpa memilah, tanpa memilih. Biarlah hidup kami boleh menjadi tempat di mana setiap orang boleh menemukan Kristus dan jawaban untuk setiap pergumulannya. Beri kami hati seperti hati-Mu. Beri kami mata seperti mata-Mu. Tuhan, pagi hari ini waktunya Tuhan bicara buat kami. Kami berdoa minta tolong Tuhan memberkati kami sementara kami merenungkan dan belajar firman-Mu. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami. Roh Kudus berbicara secara pribadi buat kami masing-masing, supaya kebenaran-Mu pagi hari ini boleh menjadi perenungan, pembelajaran buat setiap kami. Mampukan kami untuk kami bukan hanya menjadi orang-orang yang cakap dalam hal belajar dan mendengarkan, tapi mampukan kami menjadi orang-orang yang cakap dan ahli, terbukti dan teruji dalam cerita hidup kami, menjadi orang-orang yang terbiasa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Buat Tuhan semua kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Oke. Ya, semuanya baik ya? Semuanya baik? Ika baik, Ika? Baik, Kak. Oke. Ya, Bapak Ibu, sepanjang bulan ini kita belajar tentang satu tema, yaitu tentang misi. Sepanjang bulan ini adalah jadi bulan misi buat kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengar ketika Pak Yohan setidaknya mau menyampaikan 3 poin penting. Tentang berdoa, tentang care, dan kemudian tentang share. Nah, pagi hari ini saya berharap saya bisa mengajak kita bersama-sama untuk kita bisa melihat lebih jauh apa yang perlu kita pelajari bersama. Nah, tema kita hari ini adalah Mission with Compassion. Misi dengan berbagi, tetapi bukan sekedar berbagi karena kita mampu untuk berbagi, tetapi berbagi yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan karena memang digerakkan, dimotori, didrive oleh yang namanya belas kasihan. Nah, kita sama-sama langsung buka dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Matius ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saya akan coba bacakan dengan cepat bagi Bapak Ibu semua. Dikatakan begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati secara keseluruhan dari bagian yang barusan kita baca ini, maka ini merupakan pengajaran terakhir atau khotbah terakhir Tuhan Yesus di bukit. Seri dari pasal yang ke-24 dan pasal 25 berbicara tentang ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang akhir zaman. Gitu ya. Nah kalau kita lihat maka di pasal yang ke-24 Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa satu hari nanti beliau akan datang untuk kali yang kedua. Makanya kita perlu untuk selalu ada dalam keadaan apa? Siap, sedia. Nah pasal yang ke-24 kemudian dikatakan di situ dan pasal 25 ada 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Satu berbicara perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Itu menceritakan bagaimana Tuhan, sang Tuhan itu ternyata datang jauh lebih cepat daripada yang diduga. Kemudian perumpamaan yang kedua Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Di situ Tuhan menunjukkan bagaimana sang Tuhan ini ternyata datang jauh lebih lama daripada yang diharapkan atau yang diduga. Dan kemudian Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan tentang talenta. Nah dan kemudian di closing dengan penghakiman terakhir. Setidaknya saya ingin coba secara cepat saja, di Matius pasal yang ke-25 ini setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Secara umum untuk mendapatkan gambaran utuhnya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini kita setidaknya mendapatkan 3 pelajaran yang cukup mendasar. Satu adalah janji bahwa dia pasti akan datang kembali. Soal waktu itu misteri, tetapi yang pasti beliau akan datang kembali. Nah yang kedua, pelajaran berharga yang perlu kita pegang atau kita perhatikan dengan seksama adalah begini. Akan ada yang namanya penghakiman bagi semua orang. Ayat 31 menjelaskan itu. Bahwa semua bangsa akan ada di hadapan Allah. Dan kemudian akan diadakan yang namanya penghakiman. Tapi tahukah Bapak Ibu begini. Saya ingin kita coba pahami begini. Penghakiman itu nanti bukan penghakiman yang kemudian penilaian. Kalau kita perhatikan, kita baca dengan cermat, kita baca dengan teliti. Matius pasal yang ke-25 ini. Penghakiman terakhir itu menjadi benar-benar menjadi final. Karena di situ tidak ada lagi penilaian kan. Maksudnya Tuhan hanya membuat sebuah ketetapan. Kamu masuk ke kanan, kamu masuk ke kiri. Enggak ada lagi penilaian kamu dulu hidupnya bagaimana, enggak ada. Bukan lagi kayak sidang kita bisa bertukar pendapat, enggak ada. Itu sudah kalau kita perhatikan, kita coba baca pelan-pelan. Saya melihat bahwa ini sebuah ketetapan, sebuah penetapan. Ini udah keputusan final. Di sidang, di penghakiman terakhir ini sudah keputusan final. Kamu domba ada di sebelah kanan, kamu kambing ada di sebelah kiri. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Final. Nah yang ketiga kemudian dikatakan bahwa kita belajar bahwa akan ada yang namanya pemisahan antara domba dengan kambing. Akan ada pemisahan yang namanya domba dengan kambing. Biasanya orang-orang peternak zaman dulu itu memang kambing dan domba itu akan digembalakan secara bersama-sama.
Tetapi ketika hari menjelang petang, ketika malam, biasanya kambing itu akan dipisahkan dari domba. Kenapa? Karena begini, kambing itu nggak tahan dingin, satu. Kedua, kambing itu egois. Kalau ada yang suka nonton Shaun the Sheep, kalau kita lihat domba itu mereka selalu ngumpul loh. Usel-uselan, empet-empetan, makanya badan menjadi hangat. Sekalipun mungkin faktor bulu, tapi kambing dengan di Indonesia dengan di daerah sana juga rada berbeda. Di sana juga ada kambing yang kulitnya, yang bulunya putih juga ada gitu. Tetapi kambing itu cenderung egois. Mereka lebih suka hidup sendiri-sendiri, menyendiri nggak mau ngumpul, kecuali dipaksa. Tapi domba itu senangnya ngumpul. Kalau yang suka nonton Shaun the Sheep pasti paham. Selalu ngumpul gitu. Nah, nanti akan ada pemisahan. Jadi itu 3 hal secara umum yang kita bisa lihat dari Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Tetapi kemudian yang menjadi pesan inti adalah ini. Dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ini adalah pesan intinya. Dikatakan bahwa, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ada sebuah pesan yang Tuhan coba sampaikan betapa pentingnya perbuatan baik kepada orang-orang yang hina. Dan kemudian menjadi menarik adalah begini, Tuhan berkata bahwa barang siapa melayani yang hina, itu sama saja atau sama dengan ia sedang melayani Tuhan yang mulia. Barang siapa melayani orang yang terabaikan, barang siapa melayani orang yang terpinggirkan, barang siapa melayani orang yang bahkan sama sekali tidak diperhitungkan. Tuhan bilang begini, kamu sedang melayani aku yang mulia. Seringkali orang berusaha untuk melayani orang-orang yang dalam tanda kutip mulia dan kemudian mengabaikan orang-orang yang dalam tanda kutip hina. Tetapi Tuhan hari ini bilang, siapa yang melayani orang yang paling hina, dia sedang melayani Tuhan yang mulia. Makanya kita nggak boleh memilah dan memilih dalam hal melayani. Itu clear. Di abad ke-20, sebelumnya ini, saya ingin tanya, Bapak Ibu kalau melihat gambar ini ngelihat apa? Apa yang Bapak Ibu lihat? Apa Cak? Anton? Oh bukan. Siapa ini? Apa Cak? Wajah. Kalau kita bicara wajah, kalau saya tanya Bapak Ibu, wajah. Apa sih yang Bapak Ibu pikirkan tentang wajah itu apa? Kita ini kan punya wajah. Pada umumnya orang kalau bicara wajah apa sih? Apa? Mata. Apa lagi? Hidung. Ya? Cantik. Apa lagi? Ini ganteng, Ci. Oke lah. Apa lagi? Seringkali orang kalau bicara soal wajah itu selalu merujuk kepada yang namanya mata, hidung, telinga, mulut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan muka. Itu pada umumnya. Nah di abad yang ke-20 ada seorang filsuf dari Prancis keturunan Yahudi namanya Immanuel Levinas. Dia salah satu orang yang pernah masuk dalam camp konsentrasi di zaman Nazi. Karena dia keturunan Yahudi, maka dia ditangkap. Keluar dari situ pasca Perang Dunia Kedua, maka kemudian dia sekolah dan kemudian dia mengambil jurusan filsafat, etika. Dan kemudian ada satu pemikiran yang itu sangat luar biasa. Dia punya pemikiran begini, bahwa wajah itu bukan sekedar tentang mata, hidung, telinga, mulut, dan lain-lain. Tetapi dia berkata bahwa
wajah itu merepresentasikan keberadaan manusia itu sendiri. Jadi Levinas bilang begini, kalau kita melihat wajah orang, maka kita sedang melihat wajah yang lain, yaitu sesama kita. Nah, ketika kita melihat orang lain atau wajah itu, dia bilang begini, ada sesuatu yang tak berhingga di dalamnya. Karena ada sesuatu yang tak berhingga dalam diri manusia, makanya Levinas bilang begini, setiap orang tidak boleh merendahkan manusia yang lainnya. Setiap orang harus menghargai dan menghormati orang yang lainnya. Bahkan dia berkata begini, setiap orang bertanggung jawab dengan kehidupan manusia yang lainnya. Pola pemikiran Levinas ini memang di zaman abad-abad ke-20 cukup revolusioner. Nah, dan kemudian apa yang Levinas sampaikan tentang wajah ini kita bisa melihat bahwa ternyata itu kemudian terimplementasi dalam sosok yang namanya, ada yang tahu? Bunda Teresa. Satu kali beliau pernah berkata begini kan, Bunda Teresa itu pernah berkata begini, saya melihat sosok Yesus dalam kehadiran, sosok wajah. Yesus dalam kehadiran seluruh umat manusia. Saya berkata kepada diri saya sendiri, itu adalah Yesus yang sedang lapar, makanya saya harus memberi dia makan. Itu adalah Yesus yang sedang sakit, makanya saya harus merawat dia. Saya melayani karena saya mencintainya. Semua kita tahu beliau melayani itu dengan hati. Melayani dengan sangat totalitas. Dia menunjukkan yang namanya tanggung jawab terhadap kehidupan manusia yang lainnya. Dia ambil peranan yang sangat tidak sederhana terhadap sesamanya. Dia melihat wajah sesamanya itu seperti Yesus sendiri. Bisa kita bayangkan seandainya semua anak-anak Tuhan melihat wajah sesamanya seperti dia melihat wajah Yesus. Tidak akan ada yang namanya pertikaian. Tidak akan ada yang namanya saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak akan ada yang namanya saling mendengki satu dengan yang lain. Karena ketika kita melihat wajah sesama kita, kita melihat wajah Yesus di dalamnya. Perbuatan baik yang beliau lakukan karena kecintaannya kepada Kristus. Makanya perbuatan baik, kalau kita melakukan sebuah perbuatan baik apapun itu, maka itu harus dimotori dan didrive oleh yang namanya compassion, belas kasihan. Apa sih compassion itu? Belas kasihan itu apa sih? Belas kasihan itu begini. Belas kasihan, compassion itu belas kasihan dan kepedulian tentang penderitaan dan kemalangan hidup orang lain. Belas kasihan dan kepedulian. Bukan sekedar simpati dan empati, tapi di situ ada sebuah langkah dan tindakan yang konkret yang dilakukan untuk menolong sesamanya lepas dari penderitaannya dan kemalangannya. Itu compassion. Makanya belas kasihan inilah yang kemudian menjadi motor pelayanan Tuhan. Kalau kita baca dalam perjalanan pelayanan Yesus, kita akan banyak banget menemukan ayat yang kemudian berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka maskullah hati Yesus, maka ia pun menangis. Karena memang hatinya didrive oleh yang namanya belas kasihan. Tapi begini, pernahkah Bapak Ibu menyadari kenapa isu tentang belas kasihan itu cukup menonjol dan cukup kuat pada zaman itu, di abad-abad pertama? Pernahkah kita berpikir, kenapa isu tentang belas kasihan begitu sangat kuat? Semua kita tahu bahwa Yesus hari itu hidup di zaman Yunani Romawi. Betul? Dan semua kita tahu. Apa ini namanya? Ada yang tahu? Apa? Kolosium. Ini Kolosium.
tempat di mana orang diadu, tempat di mana orang bertarung, tempat di mana orang nyawa itu enggak berharga, bahkan sampai anak-anak. Dan di tempat ini ketika banyak orang kehilangan nyawanya, ada ribuan orang yang menonton dan tertawa. Kenapa isu tentang belas kasihan begitu sangat kuat? Karena memang di zaman itu tidak ada yang namanya belas kasihan. Hati orang itu semuanya mati. Orang begitu bahagia melihat penderitaan orang lainnya. Ketika orang diadu dengan binatang buas, dicabik-cabik oleh beruang singa, mereka tertawa dan mereka mabuk, mereka bahagia. Seru. Kenapa kemudian isu tentang belas kasihan begitu sangat penting hari itu? Kedatangan Yesus dan kemudian disusul oleh para pengikut-pengikut Yesus itu kemudian membawa banyak perubahan. Bukan hanya sampai di Kolosium. Tahukah kita bahwa budaya hari itu ketika bayi tidak diinginkan maka dia akan dibuang di tengah hutan. Dia akan dibiarkan mati di ladang ataupun di tengah hutan. Ketika bayi itu tidak diinginkan maka dia akan dibawa orang tuanya ke ladang, ke hutan dan kemudian akan ditinggalkan. Dan yang para murid, para pengikut Kristus lakukan adalah begini. Mereka akan menjelajahi setiap ladang dan setiap hutan untuk menemukan setiap bayi dan kemudian mereka rawat. Zaman di mana belas kasihan itu enggak ada. Disitulah Yesus dan para pengikutnya hadir. Membawa belas kasihan. Jangan kaget kalau kemudian kita baca ayat begitu banyak ribuan orang kemudian masuk ke dalam kekristenan. Karena ada satu nilai yang baru, ada satu pola yang baru, ada satu budaya yang baru yang gak pernah mereka temukan selama ini. Compassion. Tapi kemudian saya berpikir kenapa Tuhan Yesus dalam khotbahnya, dalam pengajarannya beliau berkata begini. Semakin hari kasih itu semakin dingin. Kenapa? Mungkin kita perlu bertanya, jangan-jangan hari ini belas kasihan pun mulai dingin. Jangan-jangan hari ini pun kita sudah tidak lagi punya beban, punya hati buat orang lain. Menarik apa yang sampaikan Pak Yohan minggu lalu. Pertanyaan itu menurut saya seharusnya sangat tajam. Kapan terakhir kita berbelas kasihan sama orang lain? Kemarin pulang dari Lembang saya tuh pulang lebih cepat. Lebih cepat. Di jalan di daerah Kolonel Masturi, saya sempat berhenti karena memang ngantuk jadi saya berhenti dan saya beli kopi. Di sebelah saya ada seorang driver ojol, bapak-bapak, dan dia ternyata orang Jawa. Dia ngomong bahasa Jawa. Saya diam, dia bilang begini, dia telepon mungkin sama istrinya. Cuman saya nggak tahu istrinya ngomong apa, tapi yang saya tangkap dari omongan suaminya adalah begini. Ini bahasa Jawanya begini, aku wis narik saka subuh ngantek jam 3 kek me untuk siji tok. Saya narik ojek dari subuh sampai jam 3 ini, saya cuma baru dapat 1. Saya belum bisa pulang bawa beras. Nangis saya di situ. Tuhan, beginikah perjuangan orang lain ternyata? Sekeras inikah hidup? Dan saya bilang, Tuhan terima kasih ya, saya pulang lebih cepat hari ini. Dan terima kasih saya jadi ngantuk dan kemudian beli kopi. Kalau saya nggak berhenti mungkin saya nggak akan ketemu orang ini. Kapan terakhir kita punya belas kasihan terhadap orang lain? Seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang perlu untuk kita pertanyakan dalam hidup kita setiap hari. Karena belas kasihan itu menjadi nilai kekristenan dari sejak mulanya. Tetapi benarkah hari ini belas kasihan itu tetap menjadi nilai
dalam kekristenan hari ini. Sehingga buat dia pikirkan itu baik. Kalau Bapak Ibu ngelihat anak foto makan nasi yang di jalan begini, perasaannya gimana? Saya tahu kalau Ucak pasti akan nangis. Saya tahu hatinya. Dia makan nasi yang tumpah di jalan, dia makan. Saya mau tanya begini. Kalau kita adalah Yesus dan kita melihat seperti ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita adalah Yesus dan kita melihat kenyataan di depan mata seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Diam? Gak pernah. Gak mungkin. Pertanyaan kedua, seandainya itu adalah Yesus yang sedang menyamar, apa yang kita lakukan? Kalau itu Yesus yang sedang menyamar, apa yang kita lakukan? Alkitab hari ini bilang loh, barang siapa mengasihi saudaraku yang paling hina ini, dia juga melakukannya untuk aku. Saya tahu saudaraku itu berbicara tentang sesama saudara seiman. Tetapi buat saya mengasihi saudara seiman itu jauh lebih mudah dibandingin mengasihi orang yang tidak seiman. Jadi kalau kita bisa mengasihi saudara seiman, buat saya level kita masih di bawah. Karena mengasihi yang tidak seiman itu jauh lebih sulit. Kalau mengasihi yang seiman aja sulit, ya sudah, selesai kita. Selesai. Orang Kristen abad-abad pertama mula-mula mereka belajar tentang belas kasihan dari Kristus dan mereka melakukannya. Kita pelajari perjalanan kehidupan jemaat mula-mula, kita akan melihat betapa besarnya belas kasih mereka. Hidup mereka itu di-drive, benar-benar dikendalikan, dimotivasi, didorong oleh yang namanya kasih. 1 Yohanes 3 ayat 17-18 bilang begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap ada dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih itu tanda dari seorang pengikut Kristus. Kalau kita mengaku bahwa kita ini pengikut Kristus, tapi faktanya kasih itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, maafkan saya, pertanyakan kembali pengikut siapa kita sebenarnya. Karena ayat 10 dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak setan, anak-anak iblis. Salah satunya mengasihi saudaranya. Tandanya anak-anak Allah. Kasih. Kalau kasih kita buat sesama itu sudah enggak lagi hidup, berarti kita sedang kehilangan identitas. Karena identitas kekristenan adalah kasih. Kalau kita enggak lagi bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu artinya kita sedang kehilangan identitas. Dan semakin lama kita biarkan, kita akan jadi orang yang gak punya identitas. Jangan kaget kalau kemudian satu hari nanti pemisahan, waktu dilakukan pemisahan ternyata kita disuruh ke sebelah kiri. Ingat peristiwa perumpamaan tentang ilalang dan di antara gandum, ilalang dan gandum? Pertarungan kita bukan nanti, pertarungan kita di bumi ini. Waktunya untuk kita menunjukkan kualitas kita itu di bumi.
Setelah kita keluar dari bumi, nggak ada lagi kesempatan. Nggak ada. Kalau mau berbuat baik, kalau mau berbelas kasihan, itu di bumi, bukan setelah kita keluar dari bumi. Nggak ada gunanya. Karena di penghakiman terakhir itu adalah waktunya pemisahan, keputusan yang akan Tuhan buat kamu di kanan dan kamu di kiri. Kamu hidup kekal dan kamu binasa kekal. Jadi kalau kita mau lakukan, lakukanlah selagi kita hidup. Tuhan Yesus tuh mengajarkan luar biasa loh. Kasihi sesamamu seperti aku mengasihi. Bukan lagi seperti mengasihi dirimu sendiri. Enggak, Tuhan bilang kasihi sesamamu seperti aku mengasihimu. Kalau udah bilang standarnya kasih Yesus buat kita, kita tahu. Apapun dia berikan buat kita. Kita sadar itu. Apapun dia lakukan buat kita. Saya sering sampaikan tentang kasih, agape, agapao. Orang yang punya kasih itu orang yang welcoming, orang yang terbuka, orang yang mempersilahkan orang lain masuk dalam hidupnya kita. Enggak menutup diri, enggak memilih dan memilah. Siapapun bisa dan bebas datang masuk dalam hidup kita. Itu kasih. Orang yang dikuasai kasih itu orang yang terbiasa menjamu orang lain. Artinya memberikan keuntungan buat orang lain. Kalau kita hidup dan kita berharap mendapatkan keuntungan dari orang lain, itu tandanya bahwa kasih itu mungkin tidak ada lagi pada kita. Karena kasih itu seharusnya menjamu, dan menjamu itu memberikan keuntungan kepada orang yang dijamu. Kasih itu charity, kasih itu amal. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah mengingat dan menuntut balasan. Dihargai ataupun tidak, terima kasih ataupun tidak, biarkan kita sedang melakukan yang namanya amal. Itu kasih. Kalau kita membantu dan kemudian dia nggak bilang terima kasih, kita marah, kita tersinggung, bukan kasih yang mendrive hidup kita. Kasih itu bukan perasaan, kasih itu keputusan. Kasih bukan perasaan. Kenapa ada orang yang semula begitu baik, tapi seiring perjalanan waktu kemudian dia berubah, nggak lagi jadi baik. Karena kasihnya berdasarkan perasaannya. Gua rasa-rasa lu sekarang jadi kayaknya kurang ini ya ke saya, kurang ini ya ke saya. Berubah tuh. Berarti bukan kasih Tuhan yang sedang drive hidup kita. Itu saja. Kasih itu keputusan, bukan perasaan. Nah, saya pengen sedikit sharing bahwa kami di RAN itu membuat satu proyek yang namanya G1000. Setiap hari saya ajak anak-anak, pengurus dan kemudian jemaat untuk kita sisihkan Rp1.000 sehari. Uang itu nanti setiap bulan kita kumpulkan dan kita pakai untuk memberkati orang. Untuk bantu jemaat RAN yang mungkin nggak bisa sekolah, untuk bantu jemaat mungkin yang nggak punya ongkos, yang mungkin nggak bisa bayar kos. Nggak perlu langkah yang terlalu besar. Cukup langkah-langkah yang dengan hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi kemudian bisa menjadi bagian dalam cerita hidupnya orang. Buat saya sesederhana itu saja. Dan saya tidak bermaksud memuji mereka. Tapi hari ini saya harus mengakui saya bangga ada di antara mereka, itu saya bangga. Serius. Berapa hari lalu ada seorang anak yang sedang bergumul. Dan kemudian saya tahu ceritanya, tapi saya hanya ingin lihat respon mereka seperti apa. Tapi saya kagum, saya bersyukur, saya bangga. Ketika kemudian mereka bilang, "Kak, kita patungan yuk." Saya bangga dengan mereka. Waktu ngelihat orang susah, mereka juga susah. Waktu melihat orang sedih, mereka juga sedih. Saya bangga sama mereka. Sungguh.
Dan saya berdoa buat mereka, supaya kasih itu jangan pernah hilang dari mereka. Jadi kalau kita berbelas kasihan, percayai dua hal. Kasih yang kita lakukan buat orang lain, itu akan membawa orang lain, menarik orang lain itu untuk dekat dengan kita dan dekat kepada Tuhan. Makanya, bagaimana caranya kita melakukan misi dengan cara berbelas kasihan atau melalui perbuatan baik? Caranya sederhana buat saya, sangat sederhana. Kita perlu belajar Kita perlu belajar dua hal. Belajarlah merasakan apa yang Yesus rasakan. Sama seperti waktu lihat anak kecil tadi makan. Kalau kita Yesus, kira-kira kita mau ngapain? Kalau dia Yesus, kita mau ngapain? Kita belajar untuk merasakan apa yang Yesus rasakan. Kedua, kita perlu belajar untuk melakukan yang Yesus lakukan. Sesimpel itu saja. Saya percaya cerita di gereja mula-mula itu sangat mungkin terulang. Ketika semua umat Tuhan tahu pentingnya berbela rasa dengan sesama. Amin. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu tadi dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Saya berharap mulai hari ini kita tidak lagi menjadi orang yang menutup pintu hati kita, pintu hidup kita ketika orang datang sama kita. Kasih itu gak pernah takut dirugikan. Kasih itu selalu memberi keuntungan buat orang lain. Saya tahu siapa yang bikin lagu ini. Dan saya tahu bagaimana cerita lagu ini dibuat. Ini sebuah apresiasi, dedikasi sebuah lagu yang diberikan kepada seorang bapak rohani yang hidup hanya 1% dari 100% yang dia dapat dari Tuhan. Semua yang dia punya dia pakai untuk menghidupi manusia. Sampai pada akhirnya hari ini bisa punya mendirikan 8 sekolah. Lebih di 8 kabupaten. Free, gratis. Hampir 600 sarjana disekolahkan. Hampir 200 S2 disekolahkan. Hampir 50 S3 disekolahkan. Makanya setiap nyanyi lagu ini, hati saya buat saya pribadi selalu bergetar. Dan saya berdoa, Tuhan bicara buat kita masing-masing hari ini. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Tuhan pakai kami menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu. Jemaat saja katakan, memulihkan hati terluka, menjadi rumah bagi mereka yang Tuhan dengar.
Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, menjadi isi hatimu di hadapan. Memulih. Come Holy Spirit, come. Seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu. Tuhan, pagi hari ini hamba tahu terbatas yang bisa hamba sampaikan. Tapi kami sama-sama minta tolong Tuhan pagi hari ini. Taruh kembali kasih itu dalam hati kami. Kalau mungkin hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai cuek, acuh dengan kehidupan, dengan penderitaan, dan dengan pergumulan sesamanya. Pagi hari ini demi Allah yang hidup, Tuhan bawa kami kembali. Tuhan taruh kembali hati-Mu dalam hati kami. Supaya kami jangan menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami jangan menjadi orang-orang yang bersuka cita, berbahagia, tertawa di tengah-tengah penderitaan dan air mata orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong beri kami keberanian. Tuhan tolong beri kami kepekaan. Tuhan tolong beri kami kerelaan untuk kami berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk kami berbagi hidup kami. Mampukan kami untuk kami hidup membagikan apa yang kami miliki. Bukankah kami sadar bahwa semuanya punya Tuhan? Bukankah seringkali kami berkata bahwa semua yang kami punya adalah titipan Tuhan? Tetapi kenapa seringkali kami menahan diri? Kenapa seringkali kami menahan untuk kami membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya? Biarlah kisah dalam abad-abad pertama menjadi peringatan dan pembelajaran perenungan bagi kami. Betapa besarnya belas kasih mereka. Sebuah nilai, sebuah kultur, sebuah budaya yang baru yang tidak ada di zaman itu. Yang kemudian membawa sebuah perubahan. Menarik ribuan orang untuk datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hal sesederhana apapun yang kami lakukan buat orang-orang di sekitar kami. Mungkin di sekitar kami ada orang-orang yang lapar. Mungkin di sekitar kami ada orang-orang yang mereka telanjang. Mereka kesepian. Mereka membutuhkan perhatian. Mereka butuh bahu untuk mereka bersandar. Tuhan bilang sama kami, ini kami Tuhan. Ringankan langkah kami untuk kami melangkah menghampiri orang-orang seperti itu. Ringankan tangan kami untuk mengulurkan tangan buat mereka. Mungkin di sekitar kami ada orang-orang yang di dalam penjara. Mereka terbelenggu oleh karena dosa. Dan mereka butuh keselamatan. Bukankah kami adalah duta Kristus untuk memberitakan kabar baik? Mungkin ada di antara mereka yang telanjang. Mereka malu karena hidup mereka, masa lalu mereka rusak. Biarlah kami hadir, kami datang dan kami memberikan jubah kepada mereka. Memulihkan mereka. Ada orang-orang di sekitar kami, mungkin mereka yang haus, mereka lapar akan kebenaran. Mereka tidak memiliki kebenaran. Beri kami keberanian untuk kami hadir dan membawa kebenaran, kelegaan buat setiap mereka. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, tolong kami.
Demi Allah yang hidup, bahwa kami kembali kepada natur, kepada nilai kami yang seharusnya di mana kami ada dan kami hidupi. Belas kasihan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang memperlakukan sesama kami dengan cara memilah dan memilih. Tetapi biarlah Tuhan mendapati kami, karena kami tahu Mika pasal 6 ayat 8 berkata bahwa yang Tuhan tuntut dari kita adalah belas kasihan, kesetiaan, dan keadilan. Dan kami berdoa Tuhan mendapati itu ada pada kami. Buat Tuhan semua kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Muda Dwi Kurniawan. Dalam ibadah ini kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Sebentar kita akan menyaksikan video sponsorship dari Panitia HUT dan Natal. Shalom Jemaat GIA Maleer. Dalam rangka HUT gereja kita yang ke-36 dan Natal, gereja kembali mengadakan sponsorship kalender 2023. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam sponsorship tahun ini. Berikut adalah tampilan kalender sponsorship. Kalender berukuran A3 dan merupakan kalender bulanan. Terdapat dua macam template sponsorship. Template pertama dengan ukuran 6x9 cm, ditempatkan pada bagian hardcover kalender, dengan harga Rp7.500.000 per kotak. Dan template kedua dengan ukuran 4,5x4,5 cm, ditempatkan pada bagian lembar bulanan kalender, dengan harga Rp500.000 per kotak. Materi yang berupa ucapan pribadi atau logo perusahaan dapat diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2022. Untuk pembayaran dapat berupa cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 3460413647 atas nama Lydia Francisca. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Devi Katarina di nomor 0878 2100 5700 atau Saudari Monika Kusono di nomor 0813 2454 2017. Demikian pengumuman mengenai sponsorship. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa dengan dimungkinkannya jemaat mengikuti ibadah onsite pasca pandemi ini, maka tayangan live streaming yang biasa disiarkan melalui channel YouTube di GIA Maleer mulai tanggal 16 Oktober, berarti minggu depan, akan ditiadakan. Rekaman ibadah akan ditayangkan di channel YouTube setelah melalui proses editing dan mixing beberapa hari kemudian. Dimohon jemaat dapat menjadi maklum. Demikian pengumuman hari ini, nanti doa akan disampaikan oleh Bapak Penatua Philip. Silakan. Baik Bapak Ibu, mari kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan juga amplop persembahan yang sudah. Bapa, Engkau yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami, Bapa, kami juga harus memiliki kasih, ya, untuk berbagi kasih pada sesama kami, Bapa. Biarlah dalam kehidupan kami juga, Bapa, kami juga boleh menjadi rumah yang dengan pintu terbuka bagi orang-orang yang menderita, yang membutuhkan, yang tersiksa juga Bapa, sehingga Bapa kami juga boleh merefleksikan terang-Mu dalam kehidupan kami juga. Terima kasih Bapa,
Kalau sebentar kami juga akan mempersembahkan persembahan kasih kami Bapa atas segala berkat-berkat yang sudah kami terima sepanjang minggu kemarin. Bapak Ibu, mari kita angkat amplop persembahan kami. Bapa, inilah amplop tangan-tangan yang sudah kami siapkan Bapa. Biarlah Bapa semua ini kami boleh kembalikan pada gerejamu ya Bapa sebagai pelebaran untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Bapa kami juga mau memberikan dengan hati penuh ucapan syukur dan terima kasih Bapa. Dengan penuh sukacita. Biarlah Engkau juga yang akan membalas setiap tangan-tangan yang memberikannya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami juga akan berpisah. Biarlah Shalom-Mu juga ya Bapa yang akan turun di atas setiap jemaat-Mu di tempat ini, baik yang bekerja, yang berusaha, Bapa. Engkau juga memberikan perlindungan bagi mereka, Engkau memberkati setiap kehidupan mereka juga. Demikian juga dengan kami juga berdoa untuk perlindungan keluarga-keluarga mereka semuanya, jauhkan dari segala sakit penyakit Bapa. Bapa yang baik, kami juga saat ini mau berdoa juga bagi Pendeta Muda Dwi Kurniawan Bapa, kiranya Engkau juga berkati dalam setiap pelayanannya, keluarganya dimanapun ia melayani Engkau ya Bapa. Namamu juga yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Biarlah Shalom-Mu turun atas negara kami. Engkau yang memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh menteri dan jajarannya. Kami juga berdoa bagi TNI, ABRI, Bapak. Berikan juga mereka kesehatian ya Bapak, untuk menjaga satu kesatuan NKRI negara kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah. Engkau juga akan mempersatukan kami kembali dalam minggu-minggu yang akan datang ya Bapak, dalam perjamuan yang kudus ini Bapak. Mari Bapak Ibu, terimalah segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.